Kelompok militer Rusia berhasil menghantam 5 depot amunisi musuh yang dekat dengan divisi S-200 di sekitar Slavyansk, serta titik penempatan sementara unit-unit AFU atau Angkatan Bersenjata Ukraina di sekitar Karlovka. Pasukan infanteri dan perangkat militer unit-unit AFU juga menjadi sasaran serangan oleh grup militer ini di berbagai arah, seperti Lysychansk, Soledar Artyomovsk, Alexandro Kalinovo, Avdiivka, dan Marinka. Dalam arah Lysychansk, para artileri dari Korps Angkatan Darat Kedua berhasil menekan posisi penembakan dan benteng-benteng kuat AFU di hutan dan area berhutan dengan serangan yang sangat presisi. Tembakan artileri dikoreksi oleh kru UAV atau Unmanned Aerial Vehicle untuk memastikan akurasi yang maksimal dalam melumpuhkan musuh. Operasi ini menggambarkan bahwa kelompok militer Rusia memiliki kemampuan taktis yang luar biasa dalam melumpuhkan musuhnya dengan presisi yang sangat tinggi. Depot amunisi yang dihancurkan dan fasilitas militer yang terkena dampak berperan penting dalam melemahkan kekuatan musuh. Tindakan ini adalah salah satu contoh nyata dari kekuatan dan keberanian pasukan militer di lapangan, serta kemampuan mereka dalam menghadapi ancaman dengan efektif. Operasi-operasi seperti ini tidak hanya memastikan keamanan negara, tetapi juga mengirimkan pesan kuat kepada musuh bahwa mereka tidak akan mendapatkan ruang gerak di wilayah ini. Dalam waktu dekat, dunia akan terus memantau perkembangan situasi dan upaya-upaya yang dilakukan untuk kelompok militer dalam menjaga keamanan wilayah tersebut. Pertanggal 4 September 2023, secara total Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim Ukraina telah kehilangan sebanyak 467 pesawat terbang dan 248 helikopter, 6.375 kendaraan udara tak berawak, 436 sistem rudal pertahanan udara, 11.643 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.147 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 6.214 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.694 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim Rusia kehilangan 460 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 4 tank serta 14 kendaraan pengangkut personel lapis baja lainnya. Secara total, Rusia telah kehilangan sebanyak 265.120 prajurit, 4.480 tank, 8.663 kendaraan pengangkut lapis baja, 5.611 sistem artileri dan 741 roket artileri, 503 sistem pesawat anti udara, 315 pesawat dan 316 helikopter, 4.481 operasional UAV tingkat taktis, 1.447 rudal jelajah, 14 kapal perang, 8.149 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 847 peralatan khusus lainnya sejak Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 558 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Satu depot amunisi Brigade I-124 Pertahanan Teritorial Ukraina terkena serangan di dekat Ponyatovka, wilayah Kherson. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 4 September mengatakan, penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras militer Ukraina di 126 wilayah. Selain itu, 2 depot amunisi rudal dan artileri dari Brigade Serangan Udara AFU ke-118 dan ke-82 diserang di dekat Verkhnaya Tersa, wilayah Zaporozhye. Penerbangan tempur Angkatan Udara Rusia menembak jatuh 1 Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Brusovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 3 proyektil yang diluncurkan oleh HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat. Selain itu, 24 kendaraan udara tak berawak Ukraina dicegat dan dibasmi dengan alat peperangan elektronik di dekat Volchayarovka, Sipilovka, Republik Rakyat Lugansk, Brestovoye,
Vodianoye, Spornoye, Republik Rakyat Donetsk, Skelevatoye, Senihnoye, Ocheretopatoye, wilayah Zaporozhye, dan dekat Proletarka, wilayah Kherson. Kontak senjata terjadi antara militer Rusia dan Ukraina dalam 24 jam terakhir. Angkatan bersenjata Ukraina mengatakan musuh gagal melakukan upaya di beberapa daerah. Di arah Liman, pasukan Rusia dipukul mundur di distrik Novoyehorivka dan Bilogorivka di wilayah Luhansk. Ke arah Bakhmut, para pembela Ukraina terus melakukan tindakan ofensif di selatan kota Bakhmut, memperkuat diri mereka di perbatasan yang direbut. Demikian laporan Divisi Komunikasi Strategis Kantor Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Udara Ukraina melancarkan 11 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 2 serangan terhadap kompleks rudal anti-pesawat musuh. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menyerang 11 artileri di posisi tembak dan 4 titik kendali musuh. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 4 September Rusia total kehilangan 265.120 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan komunikasi strategis Kantor Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.480 tank, 8.663 kendaraan tempur lapis baja, 5.611 sistem artileri, 741 sistem peluncuran roket ganda, 503 sistem pertahanan udara, pesawat terbang 315 unit, helikopter 316, drone 4.481, perahu 19, kendaraan dan tangki bahan bakar 8.149, serta peralatan khusus 847 unit. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan, secara total angkatan bersenjata Ukraina kehilangan 467 pesawat, 248 helikopter, 6.376 kendaraan udara tak berawak, 435 sistem rudal pertahanan udara, 11.643 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.147 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.214 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.694 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus. Vladimir Putin dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menjawab pertanyaan wartawan seusai bertemu empat mata di Sochi, Rusia, tanggal 4 September. Dalam konferensi pers tersebut, dibahas pula pembentukan pusat gas regional di Turki,
kerjasama pertanian antar negara, dan pengembangan pariwisata. Selain itu, banyak perhatian diberikan pada isu-isu internasional saat ini, termasuk penyelesaian krisis Ukraina dan kemungkinan perpanjangan perjanjian gandum. Rusia mungkin akan kembali ke kesepakatan gandum jika tuntutannya terpenuhi, dan Rusia tidak memandang pengiriman makanan ke negara-negara termiskin melalui kemitraan dengan Qatar dan Turki sebagai alternatif, kata Presiden Rusia Vladimir Putin dalam konferensi pers bersama dengan Recep Tayyip Erdogan. Setelah pertemuan 3 jam, yang pertama antara kedua pemimpin sejak awal tahun ini, Putin mengungkapkan bahwa peta jalan pembentukan pusat gas telah dikirim ke Turki dan mencatat bahwa Ukraina serangan balasan telah gagal, bukan terhenti. Sementara itu, Erdogan menegaskan kembali kesiapannya untuk mengambil bagian dalam penyelesaian konflik Ukraina, mengumumkan proposal baru untuk menghidupkan kembali perjanjian gandum dan mengundang Presiden Rusia untuk mengunjungi Turki. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні увесь день з нашими воїнами. Бойові бригади на Донеччині, 109-та окрема бригада тероборони, 110-та окрема механізована, 36-та, 37-та, 38-та бригади наших морпіхів, 79-та ДШВ, 53-та механізована, 59-та мотопіхотна, кожна потужна. Всіма пишаюсь. Дякую вам за щирість, хлопці. Запорізький напрямок, 148-ма окрема артилерійська, 82-га ДШВ, 71-ша окрема єгерська бригада. Дякую вам за службу. Всім. Надзвичайно важливо підтримати наших воїнів, поспілкуватися з камбригами, з комбатами. Це дуже-дуже корисно почути від них, від тих, хто йде в бій безпосередньо, чого саме не вистачає, чого саме достатньо і що саме треба змінити. Все, про що говорили воїни, буде питаннями для учасників ставки. Особливо щодо РЕП. Все почули, хлопці. Нагородив наших військових лікарів, подякував колективам стаб-пунктів. Величні люди рятують героїв, повертають життя, повертають силу, справжній український характер, козацький, коли хлопці відновлюються після поранень і повертаються на позиції до своїх побратимів і знов знищують окупанта. Честь дякувати таким воїнам. Відзначив хоробрість наших бійців, більше 50 нагород, вручив золоті зірки героям України, майору Олегу Дмитруку, ДШВ та полковнику Віктору Сікозі, морська піхота. Дякую, воїни. Всі такі нагороди, всі відзнаки – це символи успіху України, докази сили, незламності нашого народу. Слава усім, хто б'ється заради України, усім, хто працює заради нашої української сили, усім в світі, хто нам постійно допомагає, хто з нами. І дякую за шеврони, а вам особисто, хлопці наші, дівчата, всі бійці, дякую за прапори. Сьогодні я буду все це берегти. Слава Україні!
Rekaman prajurit Ukraina digempur saat memasuki tempat persembunyiannya. Rusia membiarkan prajurit musuh merasa aman di dalam rumahnya setelah itu serangan artileri datang, demikian keterangan video Rasvedozor. Militer Rusia melancarkan serangan udara 2 malam berturut-turut. Serangan drone dan rudal Rusia menghantam pelabuhan Reni dan Ismail di Ukraina di wilayah Odessa. Rekaman pertahanan udara Ukraina bekerja menangkis serangan udara Rusia, namun rekaman puing-puing infrastruktur pelabuhan Reni dan Ismail beredar di media sosial. Juru bicara Kemenhan Rusia Letjen Igor Konasenkov menyebut serangan ke pelabuhan ini menyasar target militer.